Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kenapa saya bilang keempat waktu tersebut? Karena saya yakin kalian yang mengakses video ini nggak cuma di waktu pagi aja, pasti siang, sore, dan malam. Tapi intinya, kapanpun kalian mengakses video ini dalam rangka belajar ya, khususnya dalam pelajaran PPKN ini, kalian juga harus semangat. Nggak cuma saya aja yang semangat nih, kalian juga harus semangat, oke? Dan yang pasti kita tahu sama-sama ya bahwa sekarang ini kita dalam masa transisi dalam PSBB ya, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan harapan saya pun juga, dan semoga kita berdoa, semoga virus ini juga cepat selesai dan Indonesia bebas dari COVID-19 ini ya. Oke, kita langsung aja ke dalam pembahasan kita. Jadi kali ini, perkenalkan dulu sebelumnya, saya Frigatar Rito Wicaksono dan akan memaparkan tentang materi kelas 10 semester 1 bab 1, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya mau ngasih tahu sedikit nih. Jadi kan sebelum kita memulai itu, kita harus tahu dulu tujuan kita memulai itu untuk apa, betul kan? Jadi tujuan pembelajarannya akan saya jelaskan. Yang pertama adalah memahami macam-macam kekuasaan negara. Yang kedua, memahami konsep pembagian kekuasaan di Indonesia menurut UUD 1945. Yang ketiga, memahami tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, mengklasifikasikan Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kelima, mengetahui lembaga pemerintahan dan kementerian. Yang keenam, memahami nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau kita udah tahu tujuannya apa aja, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu tentang macam-macam kekuasaan negara. Biasanya kalau misalnya yang kita kenal ini, kekuasaan negara ini macam-macamnya, biasanya yang kita tahu kan, kalau di Indonesia itu trias politika ya, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Cuma di sini kita belajar bersama-sama dari beberapa ahli, yaitu John Locke dan Montesquieu. Nah, oke. Jadi yang pertama menurut John Locke, jadi ada dibagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, sama federatif. Jadi yudikatifnya belum ada menurut John Locke. Nah, penjelasannya apa sih? Jadi kekuasaan legislatif itu yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Ingat ya, kata kuncinya adalah membuat atau membentuk undang-undang. Lanjut kepada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ada dua kata kunci, yang pertama itu melaksanakan undang-undang, dan yang kedua adalah mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Diingat baik-baik, oke? Yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sekarang kita ke slide selanjutnya, yaitu menurut Montesquieu. Nah, di sini sudah ada yudikatif nih. Beliau menjelaskan ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apa aja sih? Nggak jauh beda sebenarnya. Tapi ada yang beda, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama kita jelaskan dulu, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Itu sama ya. Nah, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Seperti teori John Locke yang tadi. Nih, saya kembali. Nah, di eksekutif ini memang benar untuk melaksanakan undang-undang, tapi di John Locke masih memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan menurut Montesquieu, nah di sini tidak ada mengadilinya. Karena apa? Karena tugasnya dari kekuasaan yudikatif menurut beliau. Jadi kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Mungkin boleh sambil kalian catat juga ya. Sengaja saya buat rekaman videonya ini, saya nggak slideshow, jadi saya turunin satu persatu aja, karena kalau misalnya nanti saya slideshow, di slideshow-nya ini ada video saya kan, caranya saya menggunakan aplikasi Zoom ya, jadi nanti ada video saya, takutnya malah menghalangi, jadi lebih baik kayak gini kan lebih enak untuk dibaca dan dicatat juga. Oke, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, sekarang masih dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi pembagiannya ini dibagi dua, ada secara horizontal sama vertikal gitu.
Kenapa ada dua? Nanti akan kita jelaskan. Sekarang kita masuk kepada pembagian kekuasaan secara horizontal. Jadi pembagian kekuasaan secara horizontal ini dibagi menjadi 5. Ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kak, apa sih kekuasaan konstitutif? Apa sih eksekutif? Nanti akan kita jelaskan di sesi selanjutnya, oke? Mari kita perhatikan bersama-sama. Oke. Ini ada penjelasan singkatnya. Jadi kekuasaan konstitutif bisa kita baca bersama-sama ya, bahwa kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga kekuasaan ini dijalankan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi konstitutif itu biasanya dijalankan oleh MPR ya, dicatat. Sebagaimana ditegaskan. Nah, ini ada poinnya juga, itu ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita masuk ke kekuasaan eksekutif. Jadi kekuasaan eksekutif ini yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Biasanya eksekutif ini dipegang oleh presiden, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, kekuasaan yudikatif. Jadi kekuasaan ini yaitu kekuasaan seperti kehakiman, yang penyelenggaranya ini yaitu pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan gitu. Biasanya kalau kita kenal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan hal ini ditegaskan di dalam pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Jadi kekuasaan eksaminatif atau inspektif ini yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Jadi kekuasaan ini biasanya dipegang oleh BPK, biasanya BPK, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan, yang sudah dijelaskan juga, bisa kalian baca sekaligus kalian catat, oke. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, nah sekarang adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau tadi horizontalnya juga kita bahas, sekarang kita masuk ke pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi pembagian kekuasaan secara vertikal ini yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Dan pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi, ya. Ingat desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada penjelasannya nih. Jadi desentralisasi itu umumnya adalah pemerintah pusat menyerahkan wewenangnya kepada pemerintahan daerah otonom gitu. Biasanya provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Kecuali ada kecualinya, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Dan hal ini ditegaskan juga dalam pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang pembahasan selanjutnya itu kita masuk ke dalam kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Pembahasan pertama yaitu tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Oke, kita harus tahu dulu nih bahwa keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia ini diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan seperti keempat yang dipaparkan di slide ini, yaitu saya bacakan ya. Yang pertama, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Yang kedua, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Oke, jadi kalau tadi kita udah lihat ya,
Nah, di sini kan pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, tentang keberadaan kementerian. Nah, di sini ada isinya nih. Jadi di pasal 17 ayat 3 ini dijelaskan bahwa, bukan dijelaskan, dalam artian ayatnya isinya adalah setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi dengan kata lain, setiap kementerian di Indonesia ini masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri gitu. Apa aja sih tugasnya nanti yang kita jelaskan. Oke, sekarang kita juga ada urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara. Ada 3. Yang pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur. Apa sih nomenklatur? Nomenklatur itu tata nama ya, biasanya kita kenal tata nama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggi. Kita masuk ke slide selanjutnya ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang masih sama, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Pembahasan yang kedua, yaitu klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Jadi berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara, jadi Kementerian Negara Republik Indonesia ini dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Seperti sudah dijelaskan bahwa di Kementerian di negara Indonesia ini punya tugasnya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, sebentar. Baik. Nah, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama di tata nama ya. Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Ada yang pertama Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, yang ketiga Kementerian Pertahanan. Oke. Dapat dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, ini udah mulai agak banyak, jadi bisa nanti kalian sambil catat, oke? Jadi kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Oke. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD tahun 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, ada Kementerian Agama, lalu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga-Kerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, masih ada juga yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Baik, kita lanjutkan. Nah, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program dari pemerintah.
Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, lalu ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang ketiga ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang keempat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, lalu ada Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan ada Kementerian Sekretariat Negara. Baik, kita lanjutkan, yaitu selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas yang tadi sudah disebutkan, ada juga kementerian koordinator yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian. Seperti apa aja? Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Jadi Kementerian Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, Kementerian Koordinator bidang perekonomian ada apa aja? Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Baik, kita lanjutkan. Nah, Kementerian Koordinator pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, atau Kemenristekdikti ya biasanya. Terus ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga ada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, Kementerian Koordinator di bidang kemaritiman atau biasanya kelautan ya. Jadi ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bisa kita kenal tuh di tahun sebelumnya ada Bu Susi Pujiastuti yang tenggelamkan kapal. Nah itu Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga Kementerian Pariwisata. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masih sama, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, bagian ketiga, yaitu tentang Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Nah, jadi, selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia ini juga memiliki Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, LPNK ya sebenarnya. Atau di zaman sebelumnya biasanya dikenal dengan Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Jadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau LPNK ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian ini berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait gitu. Dan keberadaan LPNK ini diatur oleh Perpres Republik Indonesia di nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan, organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Di antaranya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, terus Badan Informatika Geospasial atau BIG, ada juga Badan Intelijen Negara atau BIN, ada Badan Kepegawaian Negara BKN, dan ini di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi dan lain sebagainya. Baik, kita sekarang masuk kepada, kalau tadi kita sudah memaparkan jenis-jenis kementerian, terus sudah diklasifikasikan, terus penjelasan singkat dan sebagainya sudah kita jelaskan tadi di slide-slide sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintah ini, nggak cuma asal menyelenggarakan aja, tapi juga harus ada nilai-nilai Pancasilanya. Apa aja? Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Nah, jadi kita harus tahu dulu, sistem nilai itu adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik maupun itu buruk ya. Baik, kita lanjut. Ada tiga. Jadi ada tiga
kita jelaskan dulu, yaitu Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama. Apa aja? Ada spiritual, ada kultural, sama ada juga dimensi institusional. Penjelasannya ada di bawah, yaitu dimensi spiritual, yaitu mengandung makna. Kita sudah jelas ya, jika spiritual itu kan keagamaan, itu ketuhanan. Jadi Pancasila ini mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Dan ini juga ada di Pancasila, sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu dimensi kultural, yaitu mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara dan juga sebagai dasar negara Indonesia gitu. Yang ketiga ada dimensi institusional yang mengandung makna bahwa Pancasila sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, kita lanjutkan. Jadi aktualisasi atau prakteknya biasanya nyatanya gitu, nilai dari spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Jadi ada hubungan tali gitu. Jadi maksudnya karena kan penyelenggara negara ini diberi kewajiban, diberikan wewenang, diberikan hak dan sebagainya. Dan juga seperti misalnya Dewan Perwakilan Rakyat, dia kan harus mewakili rakyat. Terus Presiden juga sebagai pemimpin negara ini, dia menaungi seluruh rakyat Indonesia ini. Dan yang memilih pun juga rakyat gitu kan. Jadi ada beban sendirilah yang dipegang. Jadi artinya dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara ini, tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap peraturan, undang-undang, dan sebagainya yang berkaitan dengan tugas, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhannya gitu. Karena kan apapun yang kita lakukan, apa yang kita tanam akan kita petik kembali, apa yang kita lakukan sekarang akan diterima kembali nanti di alam yang berbeda ya, di saat kita sudah meninggal, nanti sudah masuk ke alam yang berbeda lah, alam akhirat, nanti pertanggungjawabannya ada di sana gitu. Jadi yang pasti kita sebagai baik itu sebagai pelajar, jadi mahasiswa, selanjutnya yang pasti kita sebagai kan masyarakat negara Republik Indonesia ya, kita harus mampu menjalankan kewajiban dan kita sebaik mungkin. Dan juga jadilah civic people yang emang berkualitas dan berkompeten gitu. Seperti kita sebagai mahasiswa juga harus bisa berkompeten gitu. Jangan asal demo dan lain sebagainya, harus mempunyai data-data yang kuat, dan cara berdemonstrasi pun juga harus dengan maksimal gitu. Dan juga saya sebagai calon pendidik juga harus melatih diri saya untuk bisa memperbaiki diri saya secara pribadi, dan juga nanti memperbaiki para insan calon penerus bangsa selanjutnya gitu. Oke, mungkin sekian pemaparan pada hari ini. Bila masih ada kekurangan dan sebagainya, mohon dimaafkan ya, karena juga yang pasti kita harus tahu bahwa walaupun keterbatasan akses, kita nggak bisa tatap muka secara langsung, setidaknya perkembangan teknologi di dunia ini udah sangat berkembang gitu. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi, salah satunya aplikasi Zoom, dan kita juga bisa menguploadnya di YouTube dan sebagainya untuk kita saksikan gitu. Dan harapan saya yang pasti dengan saya memaparkan materi yang sudah saya paparkan sebelumnya, harapan saya adalah semoga kalian mengerti, dan juga kalau belum mengerti, karena ini kan saya taruh di YouTube, kalian bisa ulang-ulang ya, bisa buka ulang-ulang, bisa di-pause, bisa sambil dicatat juga gitu. Dan juga jangan lupa like dan komennya, dan ini juga sebagai tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran yang diajar oleh Pak Raharjo. Jadi saya dari PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta angkatan 2018. Jadi sekian dari saya, Brigadier Wicaksono. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Pancasila, dan jangan lupa tetap di rumah aja. Dadah.